Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam rubrik Indonesia Hebat. Kali ini saya akan membahas tentang kehebatan budaya Indonesia. Untuk membahas tentang budaya, saya ditemani oleh sahabat saya. Beliau ini adalah pegiat budaya, Mbak Eni Sulistiawati. Sahabat Indonesia, saya perkenalkan dulu. Beliau ini adalah penari yang keliling dunia untuk menari. Tari apa ya Mbak namanya? Tari tradisi. Tari tradisi, tari Jawa? Iya. Oke. Yang Mbak Eni kuasai tari apa? Mulai tari klasik sampai tari kreasi baru. Tari klasik sampai tari kreasi baru. Sampai sekarang masih? Masih. Baik sahabat Indonesia, kita akan mengulik lagi tentang budaya kepada Mbak Eni. Mbak Eni, yang dimaksud budaya itu apa sebetulnya? Ya Mas Rudi, banyak ya orang yang mungkin sudah banyak melakukan cuman belum paham bahwa sebenarnya budaya ini harus dipahami. Ada budaya benda dan budaya tak benda. Artinya budaya benda dan budaya tak benda. Oke, yang budaya benda seperti apa? Budaya benda misalnya seperti tari-tarian, atau misalnya wayang kulit, atau misalnya gamelan, itu dapat diraba, itu dikategorikan sebagai budaya yang benda. Kalau tak benda, misalnya seperti tembang, seperti filosofi corak, misalnya kain tradisional, corak batik, ulos dan lain-lain, atau pamor keris, itu termasuk tata krama, itu adalah budaya tak benda. Jadi tata krama seperti unggah-ungguh itu masuk budaya tak benda. Betul. Oke. Kalau seperti kuliner. Nah, kuliner itu masuk budaya juga ya? Iya, budaya juga. Jadi masuk benda atau tak benda? Itu benda Mas, karena bisa dilihat diraba. Oke sahabat Indonesia, ini penjelasan yang mencerahkan buat kita. Mbak Eni ini adalah Ketua Bidang Humas di perkumpulan namanya Senawangi. Senawangi itu Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia. Ya, Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia. Oke, kita bicara tadi budaya benda. Salah satunya adalah kuliner Indonesia. Jadi kali ini Mbak Eni, kami dioleh-olehi klepon. Jadi klepon ini juga hasil budaya leluhur kita. Betul. Jadi masuk budaya benda. Betul. Kalau nggak salah, di dalam budaya benda ini seperti makanan di kita itu selalu ada makna-makna di dalamnya ya. Kalau Mbak Eni lihat klepon ini sebenarnya seperti apa sih? Ya mungkin ini simbol ya. Kalau orang Jawa itu kan banyak disimbolkan, segala sesuatu berupa simbol. Kalau paling tidak menurut saya pribadi, bahwa klepon ini sesuatu, karena enaknya klepon itu ketika kita sudah makan dan ada rasa di dalamnya, ketika sudah ada di dalamnya itu ada gula merah, Mas Rudi, yang kita gigit lalu kemudian muncrat itu, muncrat itu kemudian kita kunyah-kunyah campur kelapa, campur adonan ketan, itu menjadi enak rasanya. Nah, paling tidak filosofinya bahwa segala sesuatu itu enak itu mesti melalui proses. Mau mencapai enak itu melalui proses. Iya. Jadi sahabat Indonesia, ini ada suatu pelajaran yang menarik bahwa dalam setiap karya budaya selalu ada nilai filosofinya. Termasuk budaya kuliner juga. Betul. Salah satunya klepon. Klepon ini adalah jajanan khas dari Jawa, rasanya luar biasa dan ini harus kita lestarikan. Betul. Oke, terima kasih Mbak Eni. Kita balik pada budaya tadi, benda dan tak benda. Oke. Kalau sekarang ini Mbak Eni melihat perkembangan budaya itu seperti apa sih sekarang di Indonesia ini? Saya secara universal Mas, kita harus bangga sebenarnya mempunyai budaya yang beraneka ragam Mas Rudi, dan yang patut kita banggakan bahwa generasi muda ini, kalau saya generasi tengah ya, saya menyebutnya, generasi muda ini sudah banyak yang kembali tertarik dengan budaya asli bangsa Indonesia. Contohnya? Gitu. Contohnya misalnya seni tari atau seni gamelan gitu ya. Sudah banyak anak muda yang belajar menuntut ilmu memperdalam seni tradisi ini, seni klasik ini. Jadi saya pikir kita tidak perlu terlalu khawatir bahwa budaya kita ini tidak akan transformasi kepada generasi sekarang. Apalagi di era pandemi ini, mau tidak mau digitalisasi ini mesti dihadapi dan dipakai untuk kebudayaan itu sendiri. Jadi teman-teman ini sekarang yang saya tahu sangat
semangat untuk mengangkat seni budaya apapun lewat virtual, Jadi lewat daring. medianya tersedia. Nggih, Medianya tersedia, semuanya ada, tinggal bagaimana kita memberdayakan itu, Betul. memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Betul, Oke, betul. Mbak Eni, ada pertanyaan yang perlu saya konfirmasikan ke Mbak Eni. Bagaimana Mbak Eni melihat flash mob dengan tari? Kalau tanggapan Mbak Eni seperti apa? Itu bukan dari flash mobnya, bahwa itu niatnya untuk menggemparkan atau menggelorakan tari itu sendiri. Itu yang kalau saya melihat dari sisi itu, Mas, itu sangat luar biasa bahwa kita acungi jempol itu ke kawan-kawan kita yang pertama kali mengidekan itu dari Jogja, ya, dari teman-teman dari Jogja, dari SMKI, dari ISI, dari paguyuban seni, sanggar seni di sana itu membuat flash mob, dan itu booming, viral, bisa dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Saya lihat juga di institusi militer juga menggunakan itu. Jujur, saya sebagai rakyat merasa ini luar biasa ini. Saya menikmati musik dengan mereka dengan pakaian seadanya, tapi keindahan budayanya tidak berkurang. Jadi artinya positif aja ya, Mbak ya. Artinya kalau komunitas masyarakat yang lain membuat flash mob nggak ada masalah ya? Oh, tidak ada masalah. Tidak merusak pakem ya? Tidak merusak. Oke. Sekarang masalah saya fokus ke tari, Mbak, karena Mbak Eni ini penari ya. Kemudian kalau masalah perkembangan tari sampai sekarang seperti apa, Mbak? Tari yang maksudnya secara umum gitu ya, tari secara umum. Tari ini masih berkembang, Mas Rudi, terutama tari kladis. Ada klasifikasi ya. Nanti ada orang yang menggeluti seni tari tradisi itu sendiri. Tarian tradisi itu ada kelompok-kelompok tertentu. Kemudian ada yang generasi lebih ke milenial, mereka lebih kepada tari-tari yang modern, tapi tetap akarnya tari tradisi, tapi mereka kembangkan gerakannya, musik-musiknya, mereka koreografi ulang gitu kan. Tapi kalau seni tari klasik atau tradisi sendiri itu tetap ada pelaksananya, pecintanya, pelakunya, dan sampai sekarang masih banyak eksis teman-teman kita di daerah. Kalau dari perhatian pemerintah untuk pengembangan seni tari ini? Nah, itu yang perlu kita sampaikan di kanal Anak Bangsa ini, bahwa mohon perhatian bahwa seni budaya kita ini, apapun itu, tidak hanya seni tari, Mas Rudi, karena tari itu hanya sebagian kecil daripada budaya, ya. Yang perlu mendapatkan perhatian itu dari 3 pilar. Ini harus 3 pilar. Ini apa harus saja? Nomor satu itu pemerintah pasti. Nomor 2 pelaku seni itu sendiri. Yang ketiga adalah pihak swasta di luar pelaku dan di luar pemerintah yang harus mendukung apapun yang bisa dilakukan untuk mengembangkan dan mempertahankan. Saya mau tanya yang pilar pertama, pemerintah. Sampai sejauh mana dukungannya? Nah, pemerintah nih, saya menghimbau kepada para pejabat pemerintah yang menaungi kebudayaan ini, lebih banyaklah memang peraturan sudah dibuat, Mas Rudi, akan tetapi implementasi itu lebih dipermudah dan juga itu diratakan, karena kita tidak hanya di Jakarta yang berada kelompok-kelompok budaya itu, tidak hanya di Jakarta tapi seluruh Indonesia. Mohon itu diratakan ke seluruh Indonesia. Mungkin bisa memperbesar, sudah kita pernah sampaikan pada waktu ada pertemuan di Kementerian Kebudayaan ke Pak Hilmar Farid langsung, Pak Dirjen, mohon untuk anggaran untuk kebudayaan itu tolong dinaikkan. Kalau realisasinya? Realisasinya ya bahasanya tetap akan diusahakan. Oke. Jadi pemerintah masih dalam bentuk imbauan dari ini. Saya menangkap pesan kayaknya belum dilaksanakan ini. Oke. Dari pelaku seni saya kira sudah siap mereka. Sekarang dari swasta. Swasta itu apa yang diharapkan? Swasta begini, banyak teman-teman kita ini yang membutuhkan uluran tangan dari pihak-pihak swasta, mungkin dari perusahaan-perusahaan besar, ya paling tidak ada CSR-nya yang didonasikan untuk seni budaya itu sendiri. Kemudian personal juga boleh, nggak harus instansi. Banyak paguyuban perkumpulan ibu-ibu atau perkumpulan pecinta budaya, apapun itu bentuknya, perseorangan, perusahaan ataupun kelompok, itu kami himbau untuk membantu teman-teman yang berjuang di bidang seni budaya ini. Oke.
Saya berharap bahwa pemerintah maupun swasta mendengarkan himbauan dari Mbak Eni. Oke, saya kembali ke Mbak Eni. Sekarang gedung-gedung kesenian di Indonesia ini sudah cukup layak atau enggak sih? Gimana mau layak, Mas? Yang sudah layak, yang merupakan kebanggaan aja sekarang, ya maaf ya ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Timnya itu sebenarnya itu kebanggaan. Betul, Taman Ismail Marzuki itu kan fenomena sekali, simbol kebudayaan kita, perjuangan dari zaman dulu kala. Sekarang tiba-tiba dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang tinggi gitu ya, gitu hotel kan, dan sebagainya. Terus itu terancam. Kita sudah berkali-kali menyuarakan ini, memang kayaknya Pemda DKI kurang aware gitu ya. Jadi kelihatannya ini perlu perjuangan berat, dan sayangnya juga dari pihak pemerintah pusat juga tidak bergerak apa-apa. Ini juga oke, Mbak, saya kok 5 tahun terakhir nih, tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Kok belum pernah ada pembangunan gedung kesenian yang baru yang dibangun di Indonesia sih? Benar nggak sih? Betul. Ya, ini salah satu hal yang harus menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Beliau luar biasa hebat membangun infrastruktur, membangun SDM, membangun semuanya. Tapi harusnya juga beliau membangun bidang kebudayaan. Salah satunya, tolong gedung pertunjukan kebudayaan itu diadakan. Ya, kalau kita bicara di Sydney gitu ya, ada opera Sydney luar biasa. Betul. Kita belum punya. Tim sudah almarhum. Jadi gedung kesenian Jakarta itu juga kayak begitu saja. Ya, jadi itu peninggalan Belanda. Ya. Jadi tidak ada gedung pertunjukan kebudayaan. Yang ada mungkin dari swasta. Betul. Ya. Jadi mohon Pak Presiden memperhatikan bahwa pegiat budaya membutuhkan suatu ajang atau tempat untuk pertunjukan budaya, dan selama 6 tahun ini belum pernah dibangun satu pun. Betul. Ini perlu diperhatikan. Oke, Mbak. Ini saya penikmat budaya. Jadi kalau Mbak ini kan pelaku budaya, jadi saya ingin menyuarakan kepada masyarakat yang lain gitu ya. Budaya kita tuh peninggalan adiluhung leluhur kita. Harus kita uri-uri, harus kita lestarikan. Bukan hanya Jawa, ada Kalimantan, ada Batak, Papua dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang kita membuat khawatir ya. Yang Mbak ini tadi sampaikan, generasi berikutnya ini, transformasi ini bisa berjalan dengan mulus nggak sih? Gitu loh. Saya membayangkan 30 tahun lagi atau mungkin 50 tahun lagi masih ada nggak sih kesenian seperti dulu, misalkan tari-tari klasik yang ada gitu loh. Yang kemudian yang kedua, klepon saja. Klepon saja. Ini masih ada nggak sih 50 tahun lagi? Ya. Cenil atau mungkin makanan dari Sulawesi seperti pisang epek atau apa tadi, pisang ijo, itu kan satu hasil budaya kuliner yang harus dilestarikan gitu. Kalau Mbak ini melihatnya seperti apa sih gitu? Ya itu kan proses ya Mas Rudi ya, sama dengan mode lah. Mode itu kan budaya juga sebenarnya. Pasti punya kurun waktu. Mungkin 10 tahun ke depan trennya seperti ini, 30 tahun ke depan trennya seperti ini, dan bisa jadi setelah 30 tahun itu akan muncul lagi yang tadinya sudah tidak tren. Nah, itu siklus budaya juga. Nah, seperti yang saya dan teman-teman lakukan itu memang untuk mentransformasi dari yang sekarang kita punya supaya dinikmati atau paling tidak dicintai atau dilirik saja sama generasi milenial. Itu perjuangannya sungguh luar biasa berat, Mas. Itu sungguh luar biasa berat. Kalau melalui institusi pendidikan itu berjalan nggak sih? Berjalan tapi sangat tipis. Gitu. Nah, ini perlu dihimbau juga deh, Mas. Ya, ini Mas Menteri Nadiem, Mas Menteri Nadiem, mudah-mudahan melihat tayangan ini. Kita membutuhkan keringanan hati Mas Menteri untuk menggerakkan budaya melalui pendidikan. Betul. Ini yang penting. Bukan hanya seni tari, tapi juga seni benda, seni tak benda dan sebagainya. Mudah-mudahan Mas Menteri mendengar dan bisa aware dan meluluskan permintaan kita semua. Amin. Sehingga budaya ini bisa kita dinikmati oleh generasi seterusnya dengan baik. Oke, Mbak ini yang terakhir. Kira-kira apa yang Mbak ini ingin sampaikan untuk masyarakat Indonesia tentang bagaimana melestarikan budaya?
Mari kita cintai apa saja yang ada di sekeliling kita, yang terdekat dengan kita. Kalau itu merupakan suatu kebiasaan yang baik, warisan leluhur kita. Jangan sampai budaya yang sudah kita miliki ini bisa tercerabut oleh modernisasi, oleh arus digitalisasi. Jangan sampai, karena bagaimanapun ini harus kita pertahankan apa yang kita punya sebagai yang kita sebut sebagai local wisdom ini untuk pembangunan karakter bangsa, untuk karakter building bangsa kita, apalagi untuk generasi yang akan datang. Tolong, budaya harus kita pegang teguh, harus kita jaga. Wah, luar biasa. Ini suatu pesan yang luar biasa dari seorang Eni Sulistiyowati, pegiat budaya. Beliau juga penari, dan banyak hal yang beliau sampaikan kayaknya memang harus sering-sering kita amplifikasi, kita suarakan ini. Betul. Supaya pemerintah juga aware, masyarakat juga aware, dan semua stakeholder juga mulai bergerak bersama untuk melestarikan budaya Indonesia. Baik sahabat Indonesia, demikian pembicaraan saya dengan Mbak Eni. Matur suwun. Ya, terima kasih kehadirannya. Hari ini kita mendapatkan pencerahan tentang kebudayaan dari Mbak Eni Sulistiyowati, mudah-mudahan bermanfaat. Dan pesan saya adalah, banggalah menjadi Indonesia, banggalah melestarikan budaya Indonesia. Baik sahabat Indonesia, sebelum mengakhiri, saya akan mengajak Mbak Eni menikmati klepon dan minumnya Haikiu. Oke. Namaskar. Dah. Ya.